Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara. Pernahkah kalian mendengar istilah Leak Bali? Sosok mistis yang terkenal menyeramkan ini bukan sekadar cerita horor, melainkan bagian dari sejarah dan kepercayaan masyarakat Bali yang sudah ada sejak berabad-abad lalu. Dari mitos telonarang hingga ilmu yang diyakini mampu mengubah wujud, Leak menyimpan misteri yang membuat banyak orang penasaran. Apa sebenarnya asal-usul Leak? Mengapa ia begitu lekat dengan budaya Bali? Ikuti kami, karena di video kali ini kita akan mengupas tuntas rahasia di balik Leak Bali yang melegenda. Leak Bali dikenal sebagai sosok mistis yang kerap menjadi bahan pembicaraan masyarakat, terutama di Pulau Dewata. Makhluk ini diyakini lahir dari praktik ilmu tertentu yang telah ada sejak lama dalam tradisi Bali. Bentuk Leak sering digambarkan menyeramkan, dengan mata yang melotot besar, taring tajam, dan penampilan yang tidak lazim bagi manusia. Bagi masyarakat Bali, keberadaan Leak bukan sekadar dongeng, melainkan bagian dari kepercayaan dan cerita turun-temurun yang syarat dengan nilai mistis. Mitos ini begitu populer karena bukan hanya tentang sosok menyeramkan, tetapi juga mengandung filosofi mendalam tentang spiritualitas dan keseimbangan hidup. Banyak orang yang penasaran mengenai asal-usul Leak Bali serta kisah-kisah mistis yang mengiringinya. Untuk itu, mari kita telusuri lebih jauh tentang sejarah, makna, serta pemahaman mendalam mengenai ilmu Leak. Konsep awal munculnya Leak berhubungan erat dengan keinginan manusia untuk menembus batas dirinya sendiri. Secara filosofis, Leak merupakan suatu proses untuk mengganti atau mengubah identitas yang sebelumnya terbatas karena rendahnya kesadaran spiritual seseorang. Dalam hal ini, keberadaan Leak tidak serta-merta berarti kejahatan, melainkan simbol dari usaha untuk mengembangkan potensi diri yang lebih tinggi. Praktik ini dilakukan melalui meditasi yang mendalam untuk menjalin hubungan dengan kekuatan besar yang dianggap tak terbatas. Tujuannya adalah mencapai pemahaman lebih luas tentang kehidupan dan alam semesta. Jadi, meskipun identik dengan nuansa mistis, ilmu Leak sebenarnya memiliki akar yang bersifat spiritual dan filosofis. Banyak orang beranggapan bahwa ilmu Leak identik dengan praktik ilmu hitam. Namun, pemahaman ini keliru. Ilmu hitam cenderung menggunakan cara-cara yang merugikan orang lain, sedangkan ilmu Leak pada dasarnya adalah metode untuk meningkatkan kesadaran diri melalui teknik meditasi. Makna mendalam dari kata Leak sendiri adalah proses memasukkan aksara suci ke dalam tubuh manusia. Aksara suci ini melambangkan energi spiritual yang mampu mempengaruhi kesadaran dan perilaku seseorang. Jadi, inti ajaran Leak bukanlah untuk mencelakai, melainkan untuk mencapai pengalaman spiritual tertentu. Menurut sifat penggunaannya, ilmu Leak terbagi menjadi 3 kelompok utama. 1. Satwika, kelompok ini memiliki sifat baik dan penuh kebajikan. Praktik dalam kategori ini dilakukan untuk tujuan positif, seperti perlindungan dan penyembuhan. 2. Rajasika, berfokus pada ego, ambisi, dan keinginan pribadi. Praktik ini cenderung digunakan untuk kepentingan diri sendiri. 3. Tamasika, berkaitan dengan emosi negatif, amarah, dan niat buruk. Inilah yang sering diasosiasikan dengan sisi gelap Leak. Pembagian ini menegaskan bahwa ilmu Leak sebenarnya bersifat netral. Dampaknya bergantung pada niat dan cara pengamalannya. Leak dalam pandangan masyarakat Bali. Selain dimaknai sebagai ilmu spiritual, masyarakat juga mengenal Leak dalam bentuk lain yang lebih menyeramkan. Berdasarkan penjelasan Kamus Bahasa Profesi Bali.id, Leak sering digambarkan menjelma menjadi berbagai bentuk binatang, seperti kera, babi, atau ayam. Perubahan wujud ini bertujuan untuk menakuti orang, terutama pada waktu malam. Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah Leak benar-benar berbahaya bagi manusia? Jawabannya, tidak selalu. Secara umum, Leak tidak bertujuan untuk menyakiti. Proses pembelajaran ilmu ini bahkan dianggap baik, selama seseorang memiliki pemahaman yang benar dan niat yang bersih. Justru yang sering menimbulkan kesalahpahaman adalah penggunaan ilmu Leak untuk tujuan negatif, yang akhirnya menimbulkan kesan bahwa Leak adalah makhluk jahat. Leak bukan sekadar sosok menakutkan yang kerap diceritakan dalam legenda. Di balik itu, terdapat nilai-nilai mendalam yang berkaitan dengan spiritualitas manusia. Ilmu ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki potensi besar untuk berkembang, melampaui keterbatasan diri, dan menyatu dengan energi yang lebih tinggi. Namun, seperti pedang bermata dua,
Ilmu ini bisa membawa manfaat atau malapetaka. Jika dipraktikkan dengan niat baik, Leak dapat menjadi sarana untuk melatih diri dalam hal kesabaran, konsentrasi, dan pemahaman spiritual. Sebaliknya, jika dilakukan dengan maksud buruk, maka akan mendatangkan dampak negatif, baik bagi pelaku maupun orang lain. Cerita tentang Leak yang menyeramkan sering berkembang dalam bentuk kisah rakyat. Ada yang menggambarkan Leak sebagai makhluk berkepala manusia dengan tubuh terpisah. Ada pula yang menceritakan tentang Leak yang suka menghisap darah bayi. Cerita-cerita ini diwariskan secara turun-temurun, sehingga memperkuat citra Leak sebagai sosok menakutkan. Padahal, jika ditelusuri, sebagian besar kisah ini merupakan bentuk simbolisasi dari pertarungan antara kebaikan dan keburukan di dalam diri manusia. Leak dijadikan metafora dari sifat-sifat negatif yang harus dikendalikan agar tidak menguasai kehidupan seseorang. Kisah tentang Leak Bali tidak hanya sebatas pada makna ilmu spiritualnya saja. Di balik konsep Leak, tersimpan beragam legenda dan cerita mistis yang hidup di tengah masyarakat Bali. Menurut kepercayaan setempat, asal-usul Leak sudah dikenal sejak abad ke-11 Masehi, tepatnya pada masa pemerintahan Raja Erlangga. Sejak saat itu, mitos tentang Leak terus diwariskan dari generasi ke generasi, hingga kini tetap menjadi bagian penting dari kebudayaan Bali. Asal mula mitos Leak Bali berhubungan dengan sosok seorang janda bernama Calonarang. Ia dikenal sebagai perempuan misterius yang gemar melantunkan kidung dengan bahasa aneh yang sulit dimengerti. Kebiasaan ini memunculkan dugaan bahwa ia menguasai ilmu hitam. Tidak hanya itu, perilakunya yang suka mengasingkan diri dan bersembunyi saat senja menambah keyakinan masyarakat bahwa Calonarang memiliki kekuatan gaib. Reputasinya yang menyeramkan membuat warga serta pihak kerajaan merasa resah. Mereka khawatir jika Calonarang dibiarkan, akan terjadi bencana. Akhirnya, pemerintah dan penduduk sepakat untuk menghukum wanita tersebut. Namun, karena takut dengan kekuatan yang ia miliki, prajurit istana memilih cara diam-diam. Mereka berniat membunuh Calonarang ketika ia tertidur lelap di malam hari. Sayangnya, rencana itu gagal. Calonarang terbangun tepat saat para prajurit hendak melancarkan serangan. Ia murka luar biasa. Matanya melotot seakan hendak keluar dari wajah, taringnya yang panjang terlihat jelas, dan dari mulutnya menyembur api panas yang membakar para prajurit hingga tewas. Peristiwa mengerikan ini kemudian menjadi dasar munculnya legenda Leak Bali yang dikenal hingga saat ini. Menurut Asosiasi Para Psikologi Nusantara, ajaran tentang Leak dapat ditemukan dalam sejumlah kitab lontar kuno. Beberapa di antaranya adalah Lontar Cambra Berak, Lontar Sampian Emas, Lontar Tanting Emas, dan Lontar Jung Biru. Kitab-kitab ini bukan hanya menjelaskan ilmu Leak, tetapi juga tingkatan dalam penguasaannya. Secara umum, ilmu Leak dibagi ke dalam 3 level, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. 1 tingkat dasar, ilmu Leak rendah. Pada tahap awal, ilmu ini memungkinkan pengamalnya mengubah wujud menjadi hewan. Hewan yang dipilih bisa bermacam-macam, seperti monyet, babi, anjing, kambing, bahkan ular. Transformasi ini dipercaya bukan hanya sekadar ilusi, tetapi perubahan bentuk yang nyata menurut keyakinan spiritual. 2. Tingkat menengah. Ilmu Leak yang lebih kuat. Pada tingkatan menengah, kemampuan berubah wujud meningkat menjadi lebih ekstrim. Seorang Leak dapat menjelma menjadi burung Garuda, atau pitik bengil, makhluk dengan paruh dan cakar beracun serta mata yang menyala seperti api. Ada pula wujud lain, yaitu Jakatungo, pohon anau tanpa daun yang batangnya mengeluarkan api dan aroma busuk beracun. 3. Tingkat tinggi, ilmu Leak tertinggi. Tingkatan terakhir adalah puncak penguasaan ilmu Leak. Pada level ini, pengamal bisa berubah menjadi sosok yang paling ditakuti, Nyai Rangda, Ratu para Leak. Selain itu, ia juga dapat menjelma menjadi badai. Menara pembawa jenazah bertingkat 21, dalam tradisi Bali disebut tumpang selikur. Badai ini diliputi api, sehingga apapun yang bersentuhan dengannya akan terbakar hingga menjadi abu. Dalam bahasa Bali, kata Leak berasal dari gabungan 2 suku kata, Le yang berarti penyihir, dan Aka yang berarti jahat. Dari pengertian ini, Leak sering diidentikan dengan penyihir jahat dalam tradisi Bali. Keberadaan Leak diyakini hanya dapat dilihat oleh dukun atau orang yang memiliki kemampuan spiritual tertentu, terutama di malam hari. Pada siang hari, Leak akan tampak seperti manusia biasa. Namun,
Ketika malam tiba, ia sering berkeliaran di sekitar kuburan untuk mencari organ tubuh manusia yang diperlukan dalam pembuatan ramuan sihir. Tidak hanya organ jenazah, tetapi juga organ dari manusia hidup bisa menjadi target. Organ-organ tersebut digunakan untuk meramu kekuatan gaib yang memungkinkan Leak berubah menjadi berbagai bentuk hewan ganas seperti harimau, kera, babi, atau bahkan menjadi sosok Rangda. Ada pula cerita yang menggambarkan Leak sebagai kepala manusia yang melayang dengan organ-organ tubuh menjuntai di bawahnya. Dalam kepercayaan masyarakat, Leak juga dikenal mengincar darah bayi, bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan. Karena itu, perempuan hamil dianggap rentan terhadap serangan Leak. Konon, mereka akan terbang melayang di malam hari untuk mencari korban. Masyarakat Bali mengenal 3 sosok Leak yang paling terkenal. 2 di antaranya adalah perempuan, sementara 1 lagi laki-laki. Ada kepercayaan yang menyebut bahwa Leak sebenarnya manusia biasa yang mempelajari ilmu sihir, tetapi untuk mempertahankan kekuatan mereka, mereka memerlukan darah embrio. Bentuk asli Leak dipercaya menyeramkan. Lidah panjang menjulur keluar, gigi tajam seperti taring, dan wajah yang garang. Sementara itu, sebagian masyarakat percaya bahwa kekuatan Leak hanya berlaku di wilayah Bali, sehingga Leak hanya bisa ditemukan di sana. Meski syarat dengan nuansa horor, kisah Leak tidak semata-mata berbicara tentang kekuatan jahat. Ada pesan filosofis mendalam di dalamnya. Cerita ini menggambarkan pertarungan antara sifat baik dan buruk yang ada dalam diri manusia. Leak menjadi simbol sisi gelap yang harus dikendalikan agar tidak merusak keseimbangan hidup. Selain itu, mitos Leak menunjukkan bagaimana kebudayaan Bali memandang hubungan antara manusia dengan kekuatan gaib. Ilmu Leak pada dasarnya adalah sarana untuk menembus keterbatasan diri, meskipun dalam perkembangannya sering dipandang negatif karena disalahgunakan untuk kepentingan jahat. Asal-usul dan cerita mistis tentang Leak Bali menunjukkan betapa kayanya warisan budaya Nusantara. Dari sosok calon narang hingga tingkatan ilmu Leak yang menakutkan, semuanya mencerminkan keyakinan masyarakat Bali terhadap dunia spiritual. Meski terdengar menyeramkan, mitos ini memiliki makna mendalam tentang pengendalian diri dan tanggung jawab moral dalam menggunakan kekuatan. Leak bukan hanya sekadar cerita horor, melainkan bagian dari identitas budaya yang terus hidup di tengah masyarakat Bali hingga kini. Dengan memahaminya, kita tidak hanya mengenal sisi mistisnya, tetapi juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Itulah kisah asal-usul Leak Bali yang syarat misteri sekaligus nilai budaya. Dari legenda calon narang hingga filosofi mendalam tentang pengendalian diri, semuanya menunjukkan betapa kaya dan uniknya warisan leluhur kita. Bagaimana menurut kalian? Apakah Leak hanya sekadar mitos, atau benar-benar ada di sekitar kita? Tulis pendapatmu di kolom komentar, ya? Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah menarik lainnya seputar sejarah dan budaya Nusantara. Hanya di Jejak Kerajaan Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.